صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerahnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, nikmat umur, sehingga dapatlah kita kembali berhadir di masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 16. Kita ulangi baris ke 8. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata pengarang kitab ini, yaitu Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan barang siapa menukas Siti Aisyah, menukas nomor 1 di bawah, artinya menuduh. Dan barang siapa menukas atau menuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan zina, atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil, kada bata tafsiran lagi artinya, serta dihalalkannya mengkafirkan dia, dibolehkannya mengkafirkan orang Islam, maka yaitu jadi kafir. Maka orang yang menuduh Siti Aisyah berzina itu nang menuduh tuh bisa jadi kafir. Kenapa? Karena dia telah menentang ayat Quran. Ada di Quran ayatnya memadahkan Siti Aisyah itu terlepas daripada tuduhan. Siti Aisyah itu adalah wanita yang suci. Allah Ta'ala memadahkan Siti Aisyah, istri Rasulullah, itu wanita yang suci. Lalu ada orang misalnya memadahkan Siti Aisyah itu berzina, berselingkuh. Nang menduduh ini bukan cuma berdosa, tapi bisa jadi kafir, karena ini menentang ayat Quran. Nah, kalau selain Siti Aisyah, seseorang nih menuduh perempuan, tapi perempuannya selain Siti Aisyah menuduh berzina, menuduh berselingkuh, itu kada sampai kafir bang, tapi dosa besar. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, jadi kita hati-hati benar. Kita jaga muntung kita jaga pandir kita. Jangan sampai menyambati orang berselingkuh. Jangan sampai kita menuduh orang berzina. Contoh misalnya ada di kampung, ada bebinian
inya nih membawa misalnya pacarnya ke rumahnya bemalam, lakiannya tuh bemalam, padahal setahu kita inya nih kada kawin Bang, belum kawin Bang, setahu kita nih. Nah, kita apa mau urusannya kan jadi baras juga, ya lah. Apakah lagi kita menuduhinya bejinah, padahal mata kita kada melihat inya nang bejinah tuh, kita kada melihat inya nang itu tuh berpacaran aja. Amun hendak tuh ditagur secara lemah lembut, datangi ke rumahnya, takuni kayak itu aja toh. Amun menuduhkan bebelakangan, takuni pian ini lawan lelaki ini nikahkah sudah? Gitu. Kalau piannya sudah nikahnya di tempat lain, nikah siri kan? Iya ya, Allah nikah aja sudah ya. Ini suratnya aja. Nah sudah. Kita ada lagi menyangka-nyangka buruk kepadanya, kita sudah tahu dengan kita mencari informasi. Amun kita misalnya koler jua kepo, supan betakun, kini daripada orang ngurusi urusan orang, cukup baik sangka aja. Apa sangkaan baik kita? Mungkin ya kita inya nikahai sudah, cuman aku kan tahu. Nah selamat sudah kita. Mau nikah tuh boleh, jangan kita berkumpul. Atau misalnya memang inya nih kada nikah belum, dalam sangkaan kuat kita nih kada nikah. Oh mungkin inya berpacaran biasa aja, kada berhubungan intim. Amun berhubungan intim itu kan zina namanya. Mungkin lakiannya beelang aja, kebetulan 4 bermalam, tapi kada melakukan itu. Jadi kita nih selamat juga kita. Hati kita selamat, tidak ada sangka-sangka buruk lawan orang. Nah, jadi amun kita melihat orang tadi kadada ikatan perkawinan, kadada ikatan pernikahan, sekalinya berduaan di kamar atau masuk ke rumah, kan kita kada tahu tuh apa yang terjadi di rumah tuh. Amun kita kada tahu, jangan kita langsung menuduhnya bezinah. Jangan kita langsung menuduhinya berselingkuh, kita dapat dosa besar. Dalam hukum fikih itu namanya kadzab. Kadzab itu dosa besar, menuduh orang berzina, tapi badinya kan tahu juga, menuduh aja tanpa dia melihat sebenarnya apa yang terjadi. Dan inya menuduhnya tuh kada kawa mendatangkan 4 orang saksi. Maka yang menuduh ini selain inya dapat dosa besar, hukumannya di dunia dicambuk 80 kali cambukan. Dalam hukum Islam itu berlaku, tapi di kampung kita kada berlaku Bang hukum Islam. Amun diberlakukan syariat Islam ini dicambuk nih. Kenapa dicambuk ini? Itu bahayanya menuduh orang berzina, saking besarnya menuduh orang berzina. Padahal orang itu belum tentu melakukan zina, dicambuk 80 kali cambukan sama niat tajal dah. Amun kada dicambuk di dunia, pacangan dicambuk kan di akhirat dengan cambuk api neraka. Pilih namanya. Amun sudah menuduh orang berzina, lebih baiknya memilih hukuman di dunia, dicambuk dengan apa cambukan apa misalnya di dunia 80 kali, lebih baiknya itu daripada kena masuk neraka. Dua-duanya sakit Bang di dunia, tapi amun dihukum di dunia, di akhirat kada lagi dicambuk. Tapi amun di dunia ini kada dicambuk, bisa di akhirat bisa dicambuk. Oleh karena itu napa kada ada untungnya menuduh orang berzina, itu kada ada untungnya, kada jadi duit, kada jadi baras, malah jadi dosa. Jadi kita kada usah kepo dengan urusan orang. Apa yang terjadi kepada orang tetangga misalnya, amun kita hendak tuh kita nasihati aja. Biar ini sudahlah nikah. Belum Bang ya, nah kada boleh berpacaran tuh. Kada bagus dipandang orang kampung pian membawa lalakian ke rumah atau bebinian misalnya
lala babini lakian membawa babinian bukan anunya ke rumah kada boleh. Hendak tuh sampai akan aja berhadapan gitu, amun kada purun menyambat kayak itu, baik sangka aja sudah selesai kita. Baik sangka aja, mungkin ini sudah nikah siri, aku kada tahu. Atau mungkin ini berpacaran biasa aja, kada berhubungan intim, sudah selamat kita. Khawatirnya kita memandir tas itu kamari, inya berselingkuh, inya berzina, padahal mata kita kada melihat. Ujar agama tuh bila menuduh orang tuh inya harus melihat dengan mata kepalanya, seperti minta maaf cincin dimasukkan ke jari, paham ya kalau pian? Nah melihat itu sebagaimana cincin dimasukkan ke jari, paham ya kalau pian? Itu harus dijelaskan lagi. Nah melihat nang intunya, sedangkan kita ada melihat itu, kalau kejadian itu kada boleh kita menuduh-nuduh. Bahkan disyaratkan juga bila kita menuduh orang itu, kita harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ini lalakian keempatnya. Nah 4 orang saksi ini menyaksikan ulang kejadian itu. Nang beituan dah. Ada sanggup lo kita. Amun kada kawa menuduh tapi kadang kau mendatangkan 4 orang saksi. Nah 4 orang saksi ini melihat nang kejadian itu, maka kita nang menuduh ini dapat dosa besar, dicambuk pang di dunia 80 kali cambuk. Tapi lamun kada berlaku jar, sudah tak tuduh-tuduh nih, menuduh orang berzina, menuduh orang berselingkuh, tapi kada berlaku. Kalau di negara kita nih kaum Islam, minta ampun lawan Tuhan, minta ampun lawan Tuhan, kita minta maaf lawan yang kita tuduh, karena kita sudah menggosip ke kamari, bepandir nih di warung-warung, kita padahi misalnya nang orang-orang yang kita sampaikan tuh bahwasanya akun ini semalam tuh kada bujur, tuduhanku tuh kepada ini kada bujur. Nah, alih kalau kita menarik kata-kata kita tuh, kita sudah menyebarkan di pada manusia. Nah, oleh karena itu kada usah kita menuduh orang berzina atau berselingkuh. Sama aja itu, berselingkuh sama aja juga. Kata-katanya lain. Berzina atau berselingkuh. Nah, itu. Jadi kada usah kita ngurusi urusan orang itu ya Allah. Kada usah ngurusi urusan orang itu. Kita urusi urusan kita aja. Nah, itu kalau wanita biasa dituduh berzina, itu dosa besar, kada sampai kafir. Tapi kalau Siti Aisyah dituduh berzina, itu namun menuduh bisa jadi kafir. Kenapa? Karena Siti Aisyah ini orang mulia. Siti Aisyah ini istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Maka jadikah kafir. Atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil. Nah, kada boleh kita nih, orang tuh Islam, orang tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat, KTP-nya Islam, kita tuduhinya kafir gara-gara kita misalnya sangka buruk juga kan nih, menyangka salah sangka. Contoh, ada misalnya orang Islam kawan kita hari Minggu sekalinya masuk ke dalam gereja. Kan biasanya orang-orang Kristen kan bila ke gereja tuh hari Minggu kalau inya beribadah di gereja. Ada kawan kita orangnya orang Islam, hajah pulang orangnya, sekalinya kita lihati inya masuk ke gereja, kita nih kada boleh langsung menuduh inya kafir. Hadang dulu, bila kita menuduh-nuduh dengan dasar sangka buruk nih, hati-hati kita, itu bisa kembali ke kitanya. Bila kita menuduh orang Islam kafir, ternyata orang yang kita tuduh itu bukan kafir, kita yang jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik kita takuninya, tabayun kaja torok mencari kejelasan. Takuninya, oi, ji misalnya, hajah bangnya, pian tadi hari Minggu urun lihat masuk ke gereja, ma apa pian? Nah lebih baik kita bertakun gitu. Oh jar, aku ke gereja bandak bayar hutang lawan kawanku,
kawanku tuh agama Nasrani, berjanji aku ada menunggui di gereja nak bayar hutang, masuk ke gereja juga han. Oh, dia bayar hutang kah sekalinya. Han lebih baik itu lah, artinya orang ini kadang kafir. Orang ini kadang menyembah selain Allah. Orang ini bayar hutang di situ tempatnya, ada kawannya. Nah, lebih baik betakun kita, selamat kita, kada buruk sangka kita ininya. Jangan langsung tuduh-tuduh, apalagi sampai mengkafirkan. Wah, kafir ini jar, 42 jar beribadah agama Nasrani jar. Nah, jangan. Kalau bina orang kada, kita nang bahaya menuduh-nuduh orang tak. Nah, dengan tiada takwil deh, kada debat tafsiran lagi. Lain kayak inilah menuduh orang kafir atau kufur nikmat, itu kada kafir yang menuduh nih. Misalnya ada orang nih, inya nih diberi harta yang berlimpah. Sekalinya dengan hartanya itu digunakannya untuk maksiat. Itu kan namanya kan kufur nikmat. Kada menyukuri nikmat artinya kufur nikmat bahasa Arabnya tuh. Nah, kita menyambatinya itu kufur nikmat, hitam ini kufur nikmat. Kafir nikmat, bukan kafir etikat, itu kita ini kada kafir. Artinya ikam ini kada menyukuri nikmat Tuhan. Bahasa Arabnya itu kufur atau kafir nikmat. Itu kada apa-apa. Serta dihalalkannya mengkafirkan dia. Nah, kan mengkafirkan orang itu kada boleh. Sakanya dibolehkannya, ada nama membolehkan. Boleh aja ya ikam jangan memadakannya kafir aja. Boleh aja ikam menuduhinya kafir aja. Padahal nang dituduh ini kan kada kafir. Nah, nang membolehkan nang saya ikam membolehkan nah, ini bisa jadi kafir juga. Mereka mendukung betul. Mendukung. Nah, maka ia itu jadi kafir. Jadi ini intinya kita nih disuruh menjaga muntung, jangan berpandir. Coba pikir dulu kita. Nah, kita sudah berilmu nih. Namanya nang kada boleh dipandir, jangan dipandir. Nang nang boleh dipandir, pandir aja nang boleh. Nah, nang berdosa jangan dipandir, nang menyebabkan kafir pandiran banyak juga jangan dipandir. Nah, itu. Dan barang siapa mencita-cita tuh berniat di hati, mencita-cita tuh berniat di hati, hendak nanu aja. Nah, dan barang siapa mencita-cita atas kufur atau atas kafir, misalnya jadinya nih dalam hati kada pandir, dalam hati ini aja nang tahu Allah Ta'ala bercita-cita kena esok aku hendak pindah agama aja. Nah, esok aku hendak pindah agama aja ya, hampir hendak beragama Islam. Nah, itu kafir juga. Kada mahadang esok hari ini juga kafirnya. Jadi kita nih janganlah sedikit pun jangan taniat di hati kita ini terlintas di hati kita ini hendak pindah agama, jangan. Walaupun ada yang membawai, walaupun ada yang membujuk dengan mengiming-imingi harta yang berlimpah, duit triliunan misalnya diiming-imingi, orang membawa duit 10 triliun ke rumah pian, batas 5 tas 5 koper membawa impian supaya pindah agama. Jangan berniat pun jangan, bahaya, kafir bahaya. Walaupun misalnya imbah aku obak kafir ya, kenapa anak bebulik pulang, kalau pindah sebelum bebulik ke agama Islam mati kafir neraka selama-lamanya, kan gak ada gunanya lagi nang 3 koper uang tuh kada kau menebus orang nang masuk neraka kakal di neraka. Jangan kita nih, jangan akun terbuai dengan dunia ini sehingga iman kita ada tersanda atau tergadai atau tercabut. Nauzubillahi min zalik. Ngelupina Tuhan baka hendak hanya rasa 2 menit nih pak kafir
hendak mendapatkan duit, mati saat itu, kan ruginya duit kada tarik mati, mana mati haram kafir neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min zalik. Jangan kita bercita-cita atas kufur, jangan berniat hendak kafir saat itu juga bila berniat. Nah, atau ditaklikkannya, apa itu taklikannya nomor 2 di bawah apa aja artinya? Ditaklikkannya artinya digantungkannya tuh iya dikaitkannya. Kan bila orang gantung baju ya berarti mengait baju tuh. Digantungkannya atau dikaitkannya akan kufur dengan sesuatu. Kata-kata kafir tuh nah dikaitkannya dengan sesuatu. Seperti contohnya nih, dikatanya, diucapnya dengan lidahnya, ujarnya apa? Jika binasa hartaku atau anakku, jadi Yahudi lah aku. Kan Yahudi itu kan agama kafir. Ini bisa hartanya banyak. Lalu ini pandir. Jikalau hartaku nih binasa, bisa jualah harta tuh binasa karena hilang, karena dilalap api, ya Allah, karena hilang oleh banjir. Jika hartaku nih dilalap oleh api atau dihanyutkan oleh banjir, aku kafirnya. Nah, itu kan dikaitkannya dengan sesuatu yang hilang hartanya. Itu kada mahadang hilang harta saat itu juga kafir juga. Walaupun misalnya ingat setelah bepandir itu kada hilang hartanya salah lawasan, kafir juga tetap. Apalagi hilang hartanya. Atau jadi Nasrani aku. Nasrani itu kan agama Kristen. Jika anakku mati atau binasa, aku jadi Nasrani, aku jadi Kristen, tetap anaknya kada binasa, tetap anaknya hidup aja panjang umur, tinggal kafir tetap. Apakah lagi anaknya mati? Nah, kayak itu. Nah, walaupun pula dikaitkannya dengan sesuatu yang digantungannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Hari ini hari apa ya? Hari Senin. Besok hari Selasa. Pian percayalah besok hari Rabu. Kada percayalah seluruh dunia orang mengadakan itu besok hari Selasa. Ada orang berpendar seandainya esok hari Rabu aku pindah agama aja. Ternyata hari esok ada hari Rabu, ada esok hari Selasa. Seluruh dunia mengadakan esok hari Selasa. Mustahil hari Rabu. Nah, walaupun ini berpandir hendak berkafir, tapi dikaitkannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Ini kan hari ini Senin. Seandainya esok hari Rabu, aku berkafir Walaupun esok hari kada hari Rabu, ini kafir hari ini. Padahal faktanya esok hari Selasa. Apa yang mustahil terjadi pada akal lah, awan pada kodrat dan iradat Allah mungkin aja terjadi Tuhan baka anda. Pian misalnya bahira keluar intan kayak intalu ayam itu asa mustahil kalau pada akal lah. Bahira keluar intan di burit asa mustahil. Nang dimakan nasi tanya keluar intan kan mustahil tuh. Aku bila hari ini bahira keluar intan nang kayak keleker gitu. Aku nak pindah agama aja. Nah, biar kada bahira intan gitu kafir juga tetap saat itu. Apalagi bahira intan banyak lagi yang mustahil terjadi pada akal. Hujan duit
mustahil lah terjadi pada akal. Hujan duit, hujan banyu, ancak aja ya Allah. Hujan es ada di negara-negara lain salju. Ini hujan duit, amun isok ya hujan duit ya. Aku hendak pindah ke agama Konghucu ya, agama orang-orang Cina kan. Nah, biar isok ada hujan duit atau hujan duit kah? Kada hujan duit kah? Tetap inya kafir. Walaupun digantungkannya, dikaitkannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Jadi kata-kata kafir, kata-kata hendak bakafir atau menuduh orang kafir itu jangan diucapkan, jangan digaya-gayakan, jangan dianggap remeh. Itu berdampak sangat fatal dampaknya bisa tercabut iman. Ulangi lah, seperti dikatanya jika binasa hartaku atau anakku jadi Yahudilah aku atau jadi Nasrani aku, maka jadilah ia kafir. Nah, bila ucap kita. Atau misalnya nih, bakal karasan lawan kawan, bakarasan masa apa? Lalu misalnya gini, hendak manang ucap kayak ini. Bila aku tuh berdusta aja, aku kafir kawannya ya. Bila aku berdusta, nih nang ku ucapkan ini bila aku berdusta, nyani mau dikaya hendak supaya orang percaya tuh nah. Lalu inya bersumpah-sumpah, bahkan dibuatnya kata-kata kafir nih tuh. Amun aku berdusta aja, aku kafir ya, aku murtad ya, waninya nih papandir kayak itu. Padahal kada boleh nih tuh. Itu bisa menyebabkan orang nih kafir. Padahal kan manusia nih kada mustahil berdusta. Bisa aja berdusta. Manusia biasa kayak gini nih wajar aja berdusta atau nah. Lain kayak nabi lah. Nabi itu kan yang antara sifat sidin sidik, amanah, tablik, fatanah. Sidik itu jujur. Nabi itu kada pernah berdusta. Baik sidin belum jadi nabi atau sudah diangkat jadi nabi, itu sidin kada pernah berdusta. Lain kayak kita nih ancak kayak kalau kayaknya berdusta lawan manusia, lawan binatang, lawan kekanakan. Nah, lalu kita berpandir, amun aku berdusta ya, aku kafir ya. Nah itu bisa jadi kafir. Nah, walaupun inya misalnya kada berdusta, tetapnya kafir. Jadi intinya kita jaga pandir kita berilmu nih kan, kita menuntut ilmu nih kita supaya tahu nang mana nang boleh dipandir, nang mana nang kada boleh dipandir. Nah, dan tadi antaranya yang kita baca nih, nah contoh-contohnya kada boleh dipandir nih. Hati-hati kita berpandir ini, menuduh orang berzina, menuduh orang berselingkuh, itu dosa kan. Menuduh Siti Aisyah tadi kafir ya lah. Nah, baik banyak bersalawat aja ya Allah, nyata dapat pahala. Nah, baca tasbih, baca istighfar, nyata tuh dapat pahala. Dan barang siapa syak tuh bahasa Arab, bahasa kirinya ragu-ragu. Syak tuh ragu-ragu. Hati ini ragu-ragu, kada yakin. Hati kita nih. Dan barang siapa syak iya akan dirinya, kafirkah aku ini atau Islamkah atau ridha iya dengan situ adalah barang siapa syak ragu-ragu ia akan dirinya, kafirkah aku ini atau Islamkah aku ini. Kada boleh wae kita nih bertakun kepada diri sendiri kita tentang diri kita, tentang iman kita. Lalu misalnya berpandi dalam hati, aku nih bujuran beriman kah kada kayu ya, kada boleh gitu. Kita harus yakin kita nih orang beriman. Tandanya kita beriman, kita percaya dengan Allah, Rasulullah, KTP kita Islam, kita baca 2 kalimat syahadat, kita sembahyang ya Allah. Jangan lagi kita ini ragu-ragu tentang keimanan kita.
Bila kita ragu-ragu tentang keimanan kita, aku ini beriman gak ada kayu ya, itu bisa bahaya nih tah. Atau aku ini bujur ke Islam kada kah? Jangan kayak itu. Kita yakin akan aja kita ini orang beriman, orang Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita ini tetap kita pegang sampai mati gitu. Jangan ada keraguan-raguan tentang keislaman dan keimanan kita. Kalau masalah dosa tuh banyak kayak kita. Misalnya kita masalah dosa kita kada perlu lagi ragu-ragu. Seorang ini berdosa kada nyata kita berdosa, banyak bisi dosa. Kita mengerja dosa ada nang besing haja, ada nang kada besing haja. Itu kada perlu diragukan lagi. Kita nyata bisi dosa, nyaman kita bertaubat, nyaman kita beristighfar. Mau masalah iman ini jangan ragu-ragu. Atau misalnya kawan nih betakon, bu ya, kenapa? Pian beriman kada? Tahu juga orang jangan. Nah jangan ada kayak itu. Tak ada keraguan-raguan. Orang jawabannya, aku Islam, aku beriman, aku yakin. Nah itu mantap jawabannya. Jangan suka tahu seorang, kada tahu juga seorang yang beriman kah? Ada ke seorang ini jangan. Itu ragu-ragu namanya. Atau ridha ia akan kafir. Ridha tuh senang ia akan kafir. Jangan juga kita senang lawan kekafiran. Seperti contohnya sini ridha atau senang dengan kekafiran ini seperti disuruhkannya orang Islam dengan masuk kafir. Nah, ada boleh nih itu. Ini kawan nih orang Islam. Wah aja. Apa? Ikan pindah agama jadi macam nyawa ya. Nah, ada boleh itu. Menyuruh orang pindah agama, nyuruh orang kafir itu sama ridha dengan kekafiran. Kada boleh. Nang menyuruh ini bisa kafir. Basura nyawa ini jar tapi beribadah juga jar tapi sembahyang baik nyawa pindah agama aja ke agama selain Islam ya. Kada boleh. Nah, atau diisyaratkannya atas orang Islam dengan masuk kafir. Atau ini menyuruh orang Islam ini kada pakai muntong. Kalau tadi kan pakai muntong. Wah ya. Jika masuk ke agama Nasrani aja kan ya. Itu dengan muntong. Ini dengan isyarat. Dengan isyarat tuh kayak apa ya dengan isyarat? Nah ya dengan tunjuk. Wah itu ya. Kamu situ menyembah salib aja ya. Nah dengan isyarat ada boleh juga. Atau diisyaratkannya akan orang kafir yang hendak masuk Islam dengan mengakali kafirnya. Ini orang kafir hendak masuk Islam. Walaupun dengan isyarat artinya terusah itu masuk Islam. Nah itu menyuruh orang jangan masuk Islam nih, itu bisa kafir juga. Dengan ucapan atau dengan isyarat. Dengan ucapan itu misalnya aku walajar hendak masuk Islam bang berdaya. Ini orang kafir hendak masuk Islam seorangnya. Kayak apa ya? Wah, berusaha kita masuk Islam nih, kamu apa juga masuk. Nah, itu dengan ucapan mencegah orang masuk Islam. Itu mencegah bisa jadi kafir. Orang bilang orang masuk Islam tuh bawa benar, tolongi benarnya. Supaya ini masuk surga. Atau dengan isyarat deh, ada beban dengan isyarat. Wajar, aku hendak masuk Islam kayak apa ya? Dengan isyarat tangan nih, jangan. Nah itu bisa, apa jar? Maka yaitu kafir. Nah, jadi kafir tuh. Yang pertama tadi ragu-ragu tentang dirinya, kafir kah, iman kah? Itu bisa kafir. Kedua tadi apa? Ridha dengan kafir dengan cara disuruhnya orang Islam masuk kafir, itu namanya nyuruh tuh kafir juga. Atau diisyaratkannya orang Islam supaya masuk kafir, nama isyaratkan nih kafir juga. Atau diisyaratkannya orang nang kafir nggak masuk Islam, diisyaratkannya dengan jangan masuk. Nama isyaratkan ini kafir juga. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Supaya kita tahu artinya tentang diri kita nih. Jangan ragu-ragu, kita nih beriman dengan Allah, beriman dengan agama Islam kita nih.
Kemudian bila ada orang non muslim hendak masuk agama Islam, namun kita kada bisa mensyahadatakan bawa ke orang alim, masih jangan ditunda-tunda. Ayo kita ulun bawa pian ke tuan guru siapa pian nak masuk Islam wan sidin bawa, jangan ditunda-tunda kayaknya jadi isok-isok jaget, jangan. Oh ini mati kena sebelum isok mati kafir. Jangan ditunda-tunda bila orang nak masuk Islam, atau misalnya orang nak kafir minta pendapat dengan kita. Anu jar walai jar napa wah ini ngalibana duit jar saraba larang jar anu sembako saraba larang baras larang abahnya penghasilan masa minggu habis ya bohutang jar. Tapi ada aja kawanku orang Cina sugih benarnya jarinya memberi terus lo aku duit bahkan inya ini menawari bila ikam akun masuk agamanya ikam beri 10 miliar kayak payo walnya jangan ya kita jangan kada boleh kita padahkan bila ikam mati yang kabin masuk neraka nang 10 miliar itu ada gunanya. Nah kita itu jangan didukung wah kamu ambil aja duit itu jangan ikam masuk agamanya kena bila inya habis duit ikam boleh pulang ke Islam jangan itu menjadi syarat jangan kita tangati inya jangan masuk ke agama selain artinya agama selain Islam. Nah itu mungkin itu saja yang dapat kita baca, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya, mudahan ini menjadikan iman kita semakin kuat, akidah kita semakin mantap, dan mudah-mudahan agama kita akidah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beragama Islam, beriman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.